Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati Sohibul Majlis Ustadz Selamat, Mas Arif, kali jajaran pengurus Riyadul Jannah Korwil Kordes Mulyo Agung. Begitu juga para jamaah semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kali niki mas-mas terbangan sedaya niki. Alhamdulillah, mugi-mugi perkumpulan kita ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Alhamdulillah, kita saat ini berada di tempat yang sangat mulia, yaitu Baitullah, yaitu niki napa niki mushola napa masjid niki mushola sami mawon, mushola masjid sami mawon niki adalah tempat yang baik ya. Enten tempat sing saelek-eleke tempat niku nggih pasar dawuhe Kanjeng Nabi niku kados ngoten. Di kota Tarim itu katanya Habib Salim Asatiri, di kota Tarim itu ada pasar dan di pasarnya itu masih ada 200.000 wali di situ. Nyata, itu di pasarnya saja, apalagi di masjid-masjidnya. Ini cerita gede nggih. Dahulu tahun 2012, kula niku nate ziarah datang kota Tarim. Ada salah satu ulama di sana berkata kalau misalnya di masjid, lek mboten salah niku di masjid As-Segaf, di situ itu kalau misalnya setiap hari Jumat akan ada Nabi Khidir yang ziarah di situ, sholat di situ di sore asarnya. Ketika saya di sana itu saya mencari salaman kali tiang-tiang niku tangannya ini lopat dosi, tirose kan jempolan ini boten enten tulange. Tak golek yo gak ketemu. Paling gula nglesi atine jadi tes. Nah, niku sekilas tentang keutamaan masjid musola itu sangat luar biasa. Terus kula panjenengan sedaya hadir di tempat ini, kita hadirkan hati kita, kita niatkan untuk nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau pernah menceritakan suatu ketika Nabi itu ketika itu sedang khutbah. Kemudian ada orang Badui itu melangkah demi langkah dari belakang sampai ke depannya Nabi Muhammad. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat, Nabi? Nah, Nabi Muhammad yang tidak menjawab. Nabi Muhammad meneruskan khutbahnya sampai khutbahnya selesai. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, siapa tadi orang yang menanyakan tentang datangnya hari kiamat itu kapan? Kemudian orang ini tadi, orang Arab Badui ini tadi berkata, "Kulo Nabi, kulo ingkang tanglet wau." Kemudian Nabi Muhammad tidak langsung menjawab. Nabi Muhammad malah bertanya kembali kepada Arab Badui ini tadi, "Apa yang engkau siapkan tentang datangnya hari kiamat? Kok sampai sampean iki wani-wani takok mata sa'ah?" Kemudian Arab Badui ini kok saja boten wonten di antara kula niki menyiapkan sholat ingkang kathah, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Kula boten gak ada kados ngoten. Cuma kula niki gak ada setunggal amalan sing saged kula andalaken Nabi. Niku kula cinta dhateng panjenengan, nggih kula niki cinta dhateng Gusti Allah. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan perkataan Arab Badui tersebut. Nabi Muhammad berkata, "Almar'u ma'aman ahbabta." Seseorang akan
dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ya mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini, kita niatkan benar-benar kita ini mencurahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Anas bin Malik mendengarkan perkataan Nabi Muhammad seperti itu. Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah ini juga untuk kita semua yang hadir di sini, Nabi? Ya, katanya Nabi Muhammad, kata Sultan. Ya, ini untuk sahabat-sahabatku dan semua umatku. Terus sinten sing cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nantinya kita juga akan dikumpulkan bersama beliau di akhirat kelak. Terus jenengan ketika ada rutinan sholawatan kados ngeten iki usahakan hadir. Karena kalau misalnya kita itu bersolawat sendirian di rumah, membaca dari mulai fasal 1 fasal terakhir doa, itu rada abot lan di omah. Jenengan bengok dhewe, napa malih jenengan terbangan dhewe di omah. Jenengan maca fasal, jenengan qasidah dhewe, terbangan dhewe. Niku lah abot ah. Nah, lek ngeten iki bareng-bareng ngeten iki keutamaane sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Walaupun cuma ngrungokno mawon, mboten nderek maca niku sampun angsal keutamaan. Gandol sarunge sohibul majelis nih, Ustadz Selamat nih, sing di ngarep dhewe lah Ustadz Selamat nih. Ini kita gandoli mawon, ngeten. Sing membawakan qasidah, kemudian dia menuntun kita semua. Nah, niku skeco. Nah, ini keutamaan membaca berjamaah itu sangat luar biasa. Kados-kados keutamaan sholat berjamaah. Sholat itu kita harus khusyuk supaya sholatnya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita ketika sholat itu ada hati atau pikiran yang lain selain kita memikirkan Allah, maka itu yang dinamakan tidak khusyuk. Contohnya gitu, ketika sakderenge sholat duhur jam 10-an, jenengan niki kumbah-kumbah. Mari kumbah-kumbah, kemudian jenengan niki mepe pakaian jam 10 nih. Kemudian jam 12 niki wis meh kering. Kemudian jenengan sholat duhur. Kemudian ternyata kerungu gluduk jenengan niki. Kerungu gluduk. Waduh, iki kumbahku meh kering iki. Ya apa iki mesti kaya takbiratul ihram iki. Nah niku sing dijenengaken gak khusyuk niku kados ngoten, kepikiran kumbahan. Ya, kepikiran kumbahan. Contohnya kayak ngoten. Nah, sholat itu harus khusyuk. Kalau misalnya nggak khusyuk, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enten salah satu cara supaya kita itu sholatnya itu diterima oleh Allah. Salah satu caranya itu yaitu dengan cara kita sholat berjamaah. Dengan cara kita sholat berjamaah, yang pertama dilihat yaitu kekhusyukan imamnya terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata di situ makmumnya gak khusyuk, maka kekhusyukannya diambilkan dari kekhusyukannya imam. Misalnya rakaat pertama kabeh khusyuk, kemudian rakaat kedua ternyata makmumnya ono sing gak khusyuk, maka makmumnya yang gak khusyuk itu tadi ditembeli ambek kekhusyukannya imam. Kemudian kalau misalnya sebaliknya ternyata sing gak khusyuk iki imame ono niki mungkin ono cekson di sebelah, ono cekson di lapangan sebelah masjid, akhirnya gak khusyuk. Waduh, boy, ceder, gak ngerti wong sholat aja gitu. Aku sing imami wis metenteng kayak gini, gak dirungokno iki mbek makmumku ya. Kados ngoten contohe. Akhirnya imamnya gak khusyuk. Nah, ketika imamnya gak khusyuk, diambilkan kekhusyukan dari makmum yang shaf pertama. Kemudian kalau misalnya shaf pertama juga gak khusyuk, dilihatkan shaf yang selanjutnya. Shaf kedua gak khusyuk, dilihatkan shaf yang selanjutnya dan selanjutnya. Ngaten. Jadi saling melengkapi jamaah nih yo. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata semuanya di dalam jamaah nih mboten enten sing khusyuk blas, sholatnya tetap diterima kalian Gusti Allah karena keberkahan dari sholat berjamaah. Ini adalah keutamaan sholat berjamaah.
berjamaah sangat luar biasa. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, ketika ada orang 40 berdoa bersama di satu tempat, maka salah satu dari orang tersebut doanya seperti doanya para wali. Doanya para wali ini mesti diijabahi. Doa Pak mohon apa? Diijabahi. Terus nggih kados jenengan kumpul teng tempat niki maca sholawat. Nah, maca sholawat niku ngoten pisan buka hijab antara doa kita dan hijabe Gusti Allah. Ketika kita hadir di majelis kados ngeten niki, majelis sholawatan, kita perbanyak doanya kita yang baik-baik supaya kita diijabahi dungane. Tadi ibaratnya jenengan mulai saking griya melangkahkan kaki ke majelis niki, majelis Riyadul Jannah Kordes Mulya Agung. Nah, niki jenengan niatakan bener-bener datang manahipun jenengan untuk kulaan rahmati Gusti Allah. Ngeten. Lek donga dhewe teng griya niku mbuh-mbuh niki diijabahi mek Gusti Allah. Mesti diijabahi, tapi mbuh kapan ngono. Karena enten dawuh Gusti Allah niku. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau misalnya ada hambaku bertanya kepadaku, di mana aku? Maka aku ini letaknya ini dekat dengannya. Aku ini dekat dengannya. Nah, bahkan didhawuhkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya kita. Ayat selanjutnya uji budak watid da'i idza da'an. Allah akan mengijabahi doanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan iki kudu mantep. Dungane niku kudu mantep mesti dijabahi ambek Gusti Allah. Tinggal kita kadang itu kita kurang husnudzon nang Gusti Allah niku. Donga aku kok gak diijabahi nggih. Wis suwe aku ndonga koyo ngene gak diijabahi ya. Padahal ya kadang diijabahi cuma diberi yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Terus kita harus lebih husnudzon dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih berkah kehidupannya kita ini. Terus jenengan ketika hadir majelis kados ngeten iki, sing pertama nekani majelis sholawatan. Berbarengan kita menghadiri kados ngeten iki, kita ikut melantunkan juga sholawatan tersebut. Kemudian yang kedua juga kan ini Riyadul Jannah ini adalah majelis taklim wal maulid atau maulid buat taklim. Ono maulite, ono belajare. Nah, dari kula jenengan sedaya hadir teman-teman ini ya kudu mangsul beto manfaat, beto barokah saking majelis kados ngeten iki. Ya alhamdulillah di majelis ini banyak sekali anak-anak muda ini yang perannya sangat luar biasa. Lek mboten enten lari-lari enom sing ahli terbangan niki nggih kurang semarak lah nggih. Kurang semarak. Alhamdulillah. Muga-muga rencang-rencang ini saged istiqomah. Amin. Saged hasil maksud berkah dunia akhirat, cita-citanya bisa tergapai dan cita-citanya mudah-mudahan menjadi cita-cita yang luhur dan bisa menjadi penerus para ulama, para pahlawan dari negara Indonesia. Nyata. Ini calon-calon penerus kados ngeten iki. Ya, alhamdulillah. Terus kula panjenengan sedaya niki masih mampu-mampu 17-an. 17-an ini identiknya dengan karnavalan. Ini masya Allah, ten pundi-pundi ten karnaval di stop, kono kene di stop. Nah, kita merayakan kemerdekaan tidak cukup dengan merayakan, dengan mengadakan lomba, tidak cukup dengan gerak jalan, tidak cukup dengan nopo malih orkesan. Nah, tidak cukup seperti itu. Nah, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita bayangkan saja perjuangan para ulama di zaman dahulu, para pahlawan di zaman dahulu itu sangat luar biasa. Beliau-beliau itu mengorbankan jiwa dan raga mereka, mengorbankan harta benda mereka, malah berkorban nyawa untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita harus banyak-banyak bersyukur
dengan cara kita mendoakan beliau-beliau, para ulama khususnya, kepada para pahlawan, itu jangan kita lupakan. Dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan cara kados ngeten iki mengisi sholawatan kados ngeten iki. Dan alhamdulillah kemarin 17-an itu juga banyak di Kota Malang ini, banyak sekali merayakan kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan cara kirim doa lewat sholawatan, majelis-majelis taklim, majelis sholawatan itu alhamdulillah banyak sekali di Malang ini. Itu dari bentengnya Kota Malang, gitu. Dan sebaiknya kita ini ya mendukung, gitu. Enten dawe Nabi Muhammad niku, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Niku ditulis kalian Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Jadi wong sing ngulang ilmu. Kalau misalnya nggak bisa, kun muta'alliman, jadi wong sing golek ilmu, wong sing belajar, gitu. Lek sik guru mampu untuk menjadi orang yang belajar di madrasah diniyah, mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah diniyah, maka jadilah golongan yang ketiga. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Muhibban re, dadi wong sing cinta. Wong sing cinta nang majelis ilmu, majelis sholawatan, gitu. Kalau misalnya kita belum bisa jadi orang yang mencintai majelis ilmu, wis dadi wong sing mendengarkan majelis ilmu tersebut. Jadi wis ngrungokno tok ae, gitu. Wong sing mencintai ilmu niki wis kudu mendukung, gitu. Kudu mendukung bagaimana cara keberlangsungan majelis ilmu tersebut, majelis sholawatan tersebut, gitu. Wala takun khomisan fatahlik, dan jangan menjadi golongan yang kelima maka engkau akan hancur. Ya, nah golongan yang kelima ini siapa? Ya golongan yang cuma mencibir di belakangnya, wis mek ngerasani tok, ngembosi tok, provokator tok. Nah ini jangan jadi golongan yang kelima supaya kita ini bisa berhasil, bisa selamat. Nah ini terkait di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di situ juga ditekankan menjelaskan tentang pentingnya adab. Pentingnya adab itu sangat luar biasa. Kados kula wingi niku sangat banyak sekali. Kula wingi alhamdulillah sempat hadir ten Gresik ketika ada Habib Umar ten Gresik, kula saged hadir ten mriku. Sakjane kajeng hadir ten Tebu Ireng pisan, karena waktunya itu nggak mungkin sempat, maka yang di Gresik yang saya hadir. Nah di situ macamnya wong niku enten mawon, enten sing memang kita semua mengharap keberkahan dari Habib Umar bin Hafid. Tapi di situ kita, kalau misalnya beliau itu kelelahan, kita memaksakan untuk bersalaman dengan beliau, ini malah menyusahkan beliau. Nah ini ada satu rekaman. Di situ itu ada orang memaksakan salaman kepada Habib Umar sampai nyenggol kakaknya Habib Umar. Jadi disenggol, mer tiba sampean. Nah, lek kados ngoten niku kan malah niki mboten sae kados ngoten niku. Ini kurangnya nopo nggih? Karena hawa nafsu nggih. Karena hawa nafsu, kurangnya adab, akhirnya ini malah meremehkan kakaknya Habib Umar, dan itu mestinya menyakiti hati Habib Umar juga seperti itu. Ibaratnya jenengan nggak ada keluarga, nggak ada kakak, kemudian ternyata kakak sampai ini disio-sio, gitu. Diremehno, diide-ide, misalnya kayak ngoten ya. Nah otomatis hati ini akan, wah iki wong lapo sih wong iki, gitu. Wong iki lapo kayak gini iki. Akhirnya kan menyakiti hati, gitu. Niatnya mencari keberkahan, tapi karena hawa nafsunya seperti itu akhirnya merusak adabnya dia. Dan itu enten malih terkait adab itu sangat penting sekali.
Sangat penting sekali. Wa qala ba'duhum at-tauhidu yujibul iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Wa la imana yujib wal imanu yujibu syariah. Wa man la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wa syari'atu tujibul adab. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Ini terkait adab itu sangat penting. Ketika kita sholat itu kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ulama itu berpendapat at-tauhidu yujibul iman. Orang yang mengaku dirinya dia itu mengaku kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka dia wajib beriman. Jenenge iman itu meyakini adanya Allah sepenuhnya. Atau kita semua rukun Islam yang pertama yaitu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Niku yang paling utama, karena modal utama kita masuk surga yaitu keimanannya kita. Terus jenengan mengaku dirinya kita ini bertauhid, maka kita harus mengimani adanya Allah. Faman la imana lahu la tauhidalah. Kalau misalnya orang itu tidak beriman, tidak mengimani adanya Allah, tidak mengimani adanya malaikatnya Allah, tidak mengimani adanya kitab-kitabnya Allah, nabinya Allah, hari akhir, qada dan qadar, maka di situ kita belum dinamakan orang yang bertauhid. Cuma di mulut saja la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka temawat, cuma di mulut saja tauhidnya. Jadi kita harus memantapkan diri kita bertauhid di dalam hatinya kita. Kemudian wal imanu yujibu syariat. Orang yang beriman itu wajib dia melakukan syariat-syariat agama Islam. Syariat agama Islam itu ngelakoni sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat dan haji bagi yang mampu. Ini rukun Islam 5 niku lho dilakoni. Nikulah yang dimaksud syariat. Kemudian yang 5 ini juga harus kita sempurnakan. Bagaimana caranya kita untuk sholatnya itu supaya diterima oleh Allah, ya harus disempurnakan. Dari mulai wudhunya, dari mulai pakaian tempatnya ini harus suci. Ini dicari pelajaran-pelajaran fikih seperti itu kita cari supaya keimanannya kita ini dinamakan keimanan yang sempurna. Jadi wong sing iman kudu melakukan syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhidalah. Dan orang yang belum melakukan syariat Islam, maka dia belum dinamakan orang yang beriman dan juga belum dinamakan orang yang bertauhid. Wa syari'atu tujibul adab. Dan orang yang bersyariat, melakukan syariatnya agama Islam, maka dia wajib melakukan adab, melakukannya dengan adab. Kados cara jenengan salat. Salate wong lanang niki auratnya orang laki-laki itu yang penting tertutup antara udele ambek dengkule. Sing penting niku wis tertutup, sudah sah salatnya. Tapi kalau misalnya ketika di situ kita masih memiliki baju yang rapi, memiliki